Selamat pagi Bu, nama saya Arya Ananta Tarigan dari kelas 11 MIA 1. Di sini saya akan mengerjakan soal ulangan kimia. Sebelumnya saya mohon maaf Bu, karena saya lagi sakit. Jawaban nomor 1 IT sama dengan FR 20 0,7 tambah 40 0,7 kurang 10 0,3 dengan 14 tambah 24 giga 39 M. Nomor 2 gaya dorong atau tarik yang digunakan untuk membuka atau menutup pintu lebih sedikit. Jadi gagang penarik pintu selalu disimpan di jarak yang jauh dari engsel. Untuk memperkecil gaya yang digunakan untuk menutup atau membuka pintu. Nomor 3 lambang E sama dengan M1 R1 pangkat 2 tambah M2 R2 pangkat 2 0,2 pangkat 2 tambah 3 0,3 pangkat 2 sama dengan 0,8 tambah 0,27 hasilnya 0,35 kg per meter kubik. Nomor 4 mencari gaya terhadap titik A. Torsi dengan poros putar dari titik A adalah TA sama dengan F2 AB tambah min F3 AC tambah M4 AD dengan 10 2 tambah min 10 tambah 10 6 dalam kurung 6 hasilnya 10 kali 2 20 tambah 10 minus 10 kali 3 minus 30 tambah 10 kali 6 60 hasilnya sama dengan 50 Nm. Dengan demikian gaya terhadap titik A sebesar 50 Nm. Nomor 5 H sama dengan 5M. H sama 50 M kubik. Jadi totalnya P total dengan PO tambah P hidrostatis sama dengan 10 pangkat 5 PA tambah 10 pangkat 3 kg per meter OM per S pangkat 2 5M dengan 10 5 PA tambah 5 kali 10 pangkat 4 PA sama
dengan 10 pangkat 5 PA tambah 0,5 kali 10 pangkat 5 PA. Hasilnya sama dengan 1,5 kali 10 pangkat 5 PA. Jadi tekanan total pada dasar kolam adalah 1,5 kali 10 pangkat 5 PA. Perbedaan fluida statis dan dinamis. Fluida statis adalah fluida yang berada di suatu tempat dalam fase diam atau tidak bergerak. Fluida dinamis akan fluida atau zat yang dapat bergerak. Contoh fluida statis adalah 1. Dongkrak hidrolik 2. Pompa hidrolik ban sepeda, dan 3. Mesin pengempes hidrolik. Contoh fluida dinamis adalah 1. Laju loop, 2. Efek Venturi, 3. Tabung Pitot. Nomor 7. Diketahui H1 sama dengan 5 m, H2 1 meter, V1 sama dengan 30 km per jam atau 10 meter per detik. P1 sama dengan 9,1 kali 10 pangkat 5 PA. A1 banding A2 sama dengan 4:1. P air sama dengan 1000 kg per meter kubik. Kita akan mencari selisih tekanan yang terdapat pada kedua pipa. Caranya P1 tambah 1/2 P1 pangkat 2 tambah PGH1 sama dengan P2 tambah setengah PV2 pangkat 2 tambah PGH2. P1 kurang P2 sama dengan setengah P2 pangkat 2 kurang P1 pangkat 2 tambah PGH2 kurang H1. Kan dimasukkan angkanya kan setengah dalam kurung 1040 pangkat 2 kurang 10 pangkat 2 tambah 1000 dalam kurung 10 dalam kurung 1 kurang 5. P1 kurang P2 sama dengan 500 dalam kurung 1500 kurang 40.000. P1 kurang P2 sama dengan 500 kali 1500, hasilnya 750.000 kurang 40.000.
Hasilnya sama dengan 710.000. Bulatkan menjadi 7,1 kali 10 kali 5 PA. Selisih tekanan pada kedua pipa adalah 7,1 kali 10 kali 5 PA. Nomor 8. Mengapa saat kita dekat dengan rel kereta api merasa ditarik menuju rel? Karena pada dasarnya asas hukum Bernoulli, semakin besar kecepatan fluida, tekanan yang dihasilkan semakin kecil. Maka pada saat kereta datang dengan kecepatan tinggi, tekanan pada sekitar kereta itu akan selalu lebih kecil daripada tekanan kita berdiri, karena udara bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Makanya tubuh kita merasa ditarik. Nomor 9. Bagaimana penurunan rumus hukum Bernoulli? Pertama, persamaan hukum Bernoulli dan hukum Bernoulli diperlukan untuk menentukan besaran kecepatan dalam venturimeter atau dalam tabung pitot. Sama juga digunakan untuk menentukan besar gaya angkat pada sayap pesawat terbang. Pesawat terbang. Penurunan hukum Bernoulli dapat dijelaskan secara matematik saja. Nomor 10 adalah menentukan suhu baja. Diketahui T1 sama dengan 30 Celcius, delta L sama dengan 100,1 kurang 100 sama dengan 0,1 cm. LO sama dengan 100 cm. A sama dengan 10 pangkat minus 5 sama dengan 0,00001 per derajat Celcius. Ditanya adalah suhu baja atau T2. Jawab, T2 sama dengan delta T tambah T1 sama dengan AL per LO A sama dengan 0,1 per 100, 0,0001 sama dengan 0,1 per 0,001 sama dengan 100 derajat Celcius. T2 sama dengan 100 tambah 30 T2 dan hasilnya adalah 130 derajat Celcius. Nomor 11, menentukan sifat-sifat gas ideal. Pertama, molekul pada gas ideal diasumsikan tersebar merata pada wadah.
pada wadah. Yang kedua, memiliki partikel-partikel gas yang jumlahnya sangat banyak. Dan tidak ada interaksi antar partikel gas. Yang kedua, tidak adanya gaya tarik-menarik antara partikel gas. Yang keempat, partikel gas bergerak secara acak ke semua arah. Yang kelima, ukuran partikel gas bisa diabaikan jika dibandingkan dengan ukuran ruangan. Nomor 12 adalah sebutkan minimal 4 syarat terjadinya hukum Boyle. Yang pertama, terjadinya atau terdirinya atas partikel dalam jumlah yang banyak dan tidak ada gaya tarik-menarik. Yang kedua, setiap partikel selalu bergerak acak. Yang ketiga, ukuran partikel diabaikan terhadap ukuran wadah. Yang keempat, gerak partikel gas memenuhi bom Newton tentang gerak. Sekian dari video tentang ulangan fisika yang saya kerjakan. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Sekian, terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, Bu.